Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman yang sudah ada di Zoom ini. Halo, sudah mendengar suara saya semuanya? Selamat sore. Oke, sudah dengar semuanya ya. Sebentar nih, sepertinya pengaturan volume di saya ya. Oke, sudah dengar suara saya semuanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir nih sore ini. Kita akan sharing dengan Bapak Azli ini. Pak Azli juga sudah hadir di sini. Saya sapa dulu. Selamat sore Pak Azli. Selamat sore. Dengar nggak? Halo, dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Oke, makasih. Dan sekarang suaranya lebih jelas. Tadi suaranya bunyinya agak kejauhan tadi. Iya, suara saya masih terdengar kecil, Pak. Sekarang udah agak jelas. Oke, baik. Baik, Pak Azli. Terima kasih Ya. Pak Azli juga sudah menyempatkan waktunya, Pak, untuk sharing nih nanti dengan teman-teman dari Sang Juara School ini. Oke, biar tidak berlama-lama lagi nih Pak Azli. Sebelumnya saya mau memberikan waktu dulu untuk Mas Falah di sini karena ada beberapa yang ingin disampaikan dulu. Silakan Mas Falah. Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya dan juga selamat sore untuk Pak Asli. Oke, jadi pada sore hari ini teman-teman semuanya, Pak Asli, kita kedatangan Pak Asli. Beliau ini adalah konsultan kuliah kedokteran, terutama untuk ke Malaysia. Yaitu, nah nanti Bapak akan menjelaskan tentang peluang kuliah kedokteran yang bisa diambil teman-teman semuanya gitu. Jadi kuliah kedokteran ke Malaysia, di mana kalau kuliah kedokteran ini ke Malaysia ada 3 universitas yang bisa diambil. Yang pertama adalah Lincoln, kemudian yang kedua adalah Mahsa, dan yang ketiga adalah Queen's University. Nah, nanti selengkapnya akan dijelaskan oleh Pak Asli gitu. Oke, jadi itu aja pengantar dari saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Asli. Silakan Pak Asli. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Saya rasa nggak perlulah saya start videonya. Perlu start videonya atau enggak? Video saya nggak perlulah ya. Nggak perlu lihat wajah saya lah ya. Atau gimana? Boleh Pak, terserah Pak. Iya, oke, Pak Falah, mungkin bisa di display nggak yang posternya itu, yang FK di Lincoln itu? Oke, baik. Ya. Selamat sore pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Pak Azli, ya, konsultan edukasi. Saya asli Malaysia dan sekarang lagi di Malaysia. Oke, jadi saya mau sore ini untuk kita diskusi tentang peluang FK di Malaysia, ya. Satu lagi jalur atau peluang untuk siswa-siswa untuk kuliah FK selain dari PTN dan PTS di Indonesia. Jadi kalau seperti yang display di screen itu, oke, ya. Jadi kita sesi ini kita tadi seperti yang dibilang Pak Falah tadi, kita akan fokus pada sebenarnya lebih kepada Lincoln Universitas, oke, yang ada di Malaysia. Nanti juga kalau ada pertanyaan untuk masa dan juga untuk kelas bisa juga kita diskusi, oke. Jadi kita akan bicarakan tentang gelombang Mei 2021 yang akan datang. Oke, kemudian apa juga persyaratannya. Oke. Dan seperti yang kita lihat di screen, jadi ada gelombang Mei 2021. Kemudian seleksinya berdasarkan nilai raport ya. Oke, jadi untuk anak-anak yang udah alumni, udah berapa tahun juga nggak apa-apa alumninya, oke, yang gap year.
untuk anak-anak kelas 12 juga udah bisa juga kita masukkan untuk seleksi pendaftaran ya dengan mengirimkan nilai rapotnya dari SEM 1 hingga SEM 5. Tapi kalau untuk anak-anak yang alumni harus kirim dari SEM 1 hingga SEM 6 ya. Jadi yang untuk anak-anak kelas 12 nanti kalau udah terpilih ya, terseleksi, nanti untuk masuk gelombang Mei itu harus kirim juga nilai raport SEM 6-nya. Oke, kemudian lagi satu mungkin ini antara plusnya ya yang ada di FK di Malaysia. Seringnya kalau untuk PTS itu kita nggak ada tes. Ini beda dengan yang FK di Indonesia, di mana seringnya untuk FK sering ada tes, dan pengalaman saya mungkin contohnya 1.000 siswa yang mohon FK-nya, jadi yang lolos hanya bisa sekitar 100 orang setiap gelombang kayak gitu. Oke, jadi kemudian Lincoln ini antara universitasnya ranking A tahun kemarin dan mendapat 5 star ya. Itu nanti mungkin Pak Falah akan bisa share infonya. Oke. Kemudian lagi satu bedanya untuk FK di Lincoln ini, kita silibusnya itu integrasi dengan US Medical Licensing Exam ya. Di mana kalau di Indonesia namanya UKM PPD oleh Konsul Kedokteran. Jadi kalau siapa yang lulus USMLE ini mereka bisa magang, oke. Kemudian residensi spesialisasi ya, dan juga praktik di Amerika. Jadi USMLE ini lisensinya bisa kena untuk dapat visa kerja di Amerika itu susah sekali, sulit sekali, ya. Tapi USMLE ini memberi siapa yang lulus USMLE ini bisa bukan hanya magang, oke. Kemudian bukan hanya bisa belajar spesialisasi aja di rumah sakit Amerika, juga bisa praktik di Amerika, ya. Itu nanti kita akan bahas secara yang lebih rinciannya nanti, oke. Kita akan diskusi lebih lanjut nanti. Oke, sebelumnya mungkin Pak Falah bisa bisa kita mainkan sedikit video tentang Lincoln untuk kedokterannya supaya bisa dapat sedikit gambaran dari siswa-siswa yang hadir. Sebelumnya ada berapa siswa nih yang hadir ini? Kalau bisa tahu sekarang. Jadi teman-teman, ini video kemarin datang berkunjung ke Lincoln Universitas di Kuala Lumpur 2 minggu kemarin. Jadi ini mereka di Anatomy Lab. Jadi maksudnya atas pendidikan Indonesia udah aware tentang Lincoln ya. Dan mereka juga udah punya rencana kebijakan untuk mengirim siswa juga, ya mungkin bawah pemerintah Indonesia untuk kuliah di Lincoln. Ini di preclinical ward ya, simulasinya. Ada video yang lagi satu? Ada nggak? Oke. Suaranya nggak ada ya?
bisa nggak dimain yang video ada yang pelajar siswa PhD itu? Hello, good morning everyone, Yeah. and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Aristoteles, and I am student at Lincoln University College Malaysia. I took PhD and health science major, and I am student from Indonesia. So maybe most of you don't know yet about Lincoln University College Malaysia. So let me share my experiences about Lincoln. So the first time I joined at Lincoln University, I was a little bit hesitant to study there because I don't know anything yet about Lincoln. And then I tried to find out more information. Then I finally decided to join at Lincoln University College Malaysia. After I joined at Lincoln, I felt it was the right choice for me to study there because I was taught by professional lecturers, and also this is a good place for me to continue my PhD education. Lincoln University College Malaysia listed as a top 9 Malaysian universities according to the Time Higher Education. And also Lincoln University College Malaysia is an ISO certified academic institution. So guys, what are you waiting for? Come and join with us at Lincoln University College Malaysia, professional and internationally competitive campus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, bisa nggak dibuka yang tentang brosur yang untuk FK itu? Oke, sedikit tentang FK di Lincoln, ya, untuk anak-anak semua. Oke, FK-nya itu 5 tahun, 10 semester, ya. Nama FK, nama gelarnya itu dipanggil Doctor of Medicine, MD, ya. Oke, jadi 5 tahun. Oke, jadi 5 tahunnya itu adalah 2 tahun, tahap pertamanya 2 tahun preclinical dan 3 tahun clinical. Ya, itu beda dengan FK di Indonesia, di mana preclinical atau di Indonesia lebih dikenali dengan S1 kedokteran. Itu 2,5 hingga 3 tahun. Ya. Kemudian S1 profesi kedokteran atau clinical atau koas. Kalau di Indonesia itu 2 tahun, tapi kalau di Malaysia 3 tahun. Ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat tadi saya ada bicarakan, oke, setelah selesai 5 tahun, ya, FK di Lincoln, siswa punya 2 pilihan. Satu untuk pulang magang dan praktik di Indonesia. Kedua bisa magang, ya, lanjut spesialisasi, ya, residensi spesialisasi dan praktik di USA. Ya, jadi siswa punya 2 pilihan. Siswa dari Indonesia, siswa dari Indonesia nggak bisa ya magang di rumah sakit Malaysia karena tempatnya terhad dan hanya untuk siswa lokal dari Malaysia. Rumah sakit Malaysia agak terhad tempatnya. Jadi hanya untuk siswa lokal aja. Siswa internasional mereka harus pulang ke negara mereka atau mereka harus pergi ke negara-negara maju seperti Amerika, ya, UK, Australia, New Zealand, Kanada dan sebagainya. Oke, kalau siswa tadi mau praktik, ya, antara pilihannya tadi kan harus pulang ke Indonesia untuk magang dan praktik, ya. Jadi begini proses selanjutnya. Bisa di-share proses kedokteran yang tadi saya share tadi ke Pak Falah? Nggak ada foto yang lain. Ada tadi. Oke. Setelah selesai 5 tahun, setelah kuliah FK di Malaysia, proses berikutnya itu adalah, oke, seperti yang saya bilang tadi, preclinical di Universitas di Indonesia 2 tahun, klinikalnya 3 tahun di Rumah Sakit Malaysia. Kemudian selesai, nomor 3 itu selesai S1, kedokteran di Malaysia. Keempatnya melakukan penyertaan ijazah S1 di Kemres Dikti, ya. Setelah melakukan penyertaan, siswa harus melakukan adaptasi di rumah di universitas di Indonesia, ya, yang siswa pilih, oke, atau yang diatur oleh pemerintah Indonesia selama 1 tahun. Adaptasi ini adalah proses, karena kalau di Malaysia waktu koas tadi, kayak contohnya tatap muka dengan pasien dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggris,
Tapi kalau di Indonesia dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah lah, ya. Oke, jadi kemudian nama obatnya juga mungkin obat yang sama tapi namanya atau sebutannya beda di antara Malaysia dan Indonesia. Oke. Kemudian setelah itu nomor 6 harus melakukan magang internship ya di rumah sakit Indonesia ya selama 1 tahun. Setelah selesai internship, siswa harus menjalani ujian UKM PPD. Ini UKM PPD ini seperti tadi kalau di Amerika tadi USMLE lah ya. Jadi setelah itu baru dapat lulus ujian UKM PPD tadi. Siswa akan diberi gelar doktor oleh Konsil Kedokteran Indonesia, ya, mendapat izin praktik dan bisa gabung dengan Ikatan Doktor Indonesia, ya. Kemudian kalau katakan tadi siswa mau praktik dokter di luar, jadi izin praktiknya itu bisa ditransfer. Contohnya kalau mau praktik ke Malaysia, ya dia bisa transfer ke Malaysia, oke, mungkin juga bisa ke Timur Tengah dan sebagainya. Oke, ini pilihan. Jadi maksudnya peluang untuk siswa praktik sebagai dokter, ya. Bukan hanya terhad di Indonesia, bisa juga tadi contohnya akhirnya bisa praktik juga di Malaysia, di Timur Tengah dan sebagainya. Itu jalur yang nomor 1. Jalur yang keduanya dia adalah lewat USMLE di US ya. Jadi USMLE ini kalau contohnya kalau di FKD Lincoln Universitas, silibusnya udah terintegrasi dengan USMLE dari tahun 1 lagi, oke? Jadi contohnya hari Minggu, siswa akan diatur oleh fakultas untuk ke rumah orang tua, ya, untuk melakukan kerja-kerja amal atau charity, yang mana itu akan dikira sebagai ekstrakurikulernya dan dihasilkan dalam report yang nanti akan di-endorse oleh dosen dan dikirim ke USME, ya, yang mana nanti siswa waktu di interview magang di Amerika, mereka akan lihat nilai-nilai ini, karena di Amerika mereka lebih mementingkan calon dokter yang punya nilai-nilai empati ya dari awal. Jadi USME ini dia ada banyak prosesnya ya. Dan nanti di tahun 4 atau tahun 5 siswa kuliah, siswa bisa duduk ujian untuk USME tahap 1 dan 2 di online bukan secara online, di kampus ya di Malaysia. Oke. Kemudian ada USME tahap 3-nya yang mana siswa harus duduk ujiannya dan juga interview untuk magang di Amerika. Ya, jadi biaya untuk USME ini di luar biaya kuliah, ya. Tapi kalau nggak salah biaya fee-nya untuk USME ini sekitar 2.000. Tapi untuk tiket pesawat, penginapan, kos hidup di Amerika itu waktu kamu duduk ujian USME tahap 3-nya dan juga untuk pergi ke setiap rumah sakit yang kamu pilih untuk magang, ya, untuk attend interview-nya itu atas biaya siswa sendiri, ya. Kemudian sedikit informasi. Setelah kalau diterima magang oleh rumah sakit di Amerika, seringnya siswa akan diberi stipend. Stipend ini seperti allowance ya. Atau bisa juga dibilang gaji, tapi sebenarnya bukan gaji karena siswa belum belum bergelar dokter dan belum kerja sebenarnya. Masih belajar, ya. Diberi stipend itu sekitar $5,000 dan seringnya siswa itu yang diterima magang termasuk juga diberi kontrak. Jadi $5,000 karena yang nanti harus kontrak untuk selesai magang, ya. Dia punya 2 pilihan, satu langsung praktik sebagai dokter umum di rumah sakit yang dia magang itu. Kedua, atau dia bisa lanjut untuk buat spesialisasi dan kemudian dia praktik sebagai dokter spesialisasi di rumah sakit itu, juga dengan waktu residensi spesialisasi itu juga dibayar sekitar $5,000. Stipend $5,000 ini kalau kita convertkan ke Indonesia sekitar 75 juta ya dengan kurs hari ini ya, 70 hingga 75 juta lah ya karena kurs turun naik. Kemudian kalau waktu tadi siswa yang pilih untuk
magang di rumah sakit di Indonesia, mereka dibayar kalau nggak salah saya sekitar 1 hingga 2 juta lah rupiah per bulan. Ya, oke. Dan tadi kita masih menceritakan tentang kasus yang di Amerika tadi. Setelah siswa katakanlah tadi magang 1 tahun dan kemudian nggak mau sambung spesialisasi, langsung praktik sebagai dokter umum di Amerika, mereka akan dibayar gajinya mulanya dengan 20.000 USD atau sekitar kalau nggak salah saya 285 juta rupiah ya per bulan. Oke, itu gajinya. Kalau mereka sambung spesialisasi itu residensinya sekitar 1 hingga 7 tahun, tergantung subspecialty-nya. Selesai itu mereka jadi dokter spesialisasi, mula gajinya nggak begitu banyak beda dengan dokter umum, sekitar 20.000 USD juga. Tapi kenaikan setahunnya akan lebih tinggi, dan sekitar umurnya 40 tahun mungkin bisa dapat sekitar 70 atau 80.000 USD per bulan. Jadi terserah untuk siswa memilih rute yang mana ya yang mereka pikir cocok untuk mereka ya. Oke. Kemudian nanti saya sudah selesai yang tadi yang untuk yang jalur yang magang dan praktik di Indonesia dan juga magang dan praktik di Amerika. Mungkin kita bisa bahas tentang fee untuk kuliah di FK di LinkedIn. Bisa nggak dibuka tadi, di-share ke screen fee-nya, supaya saya bisa explain dan semuanya jelas. Ya. Nanti ada siapa yang kurang tahu, ya sekarang bisa juga dikirim pertanyaan ya. Jadi nanti moderator bisa ambil pertanyaan pertanyaannya itu nanti bisa saya jawab. Oke, jadi untuk fee ada 2 jenis fee ya. Satu yang hanya bayar sekali aja, application dan visa processing fee ya. Jadi yang merah itu, yang tabel merah itu ada rinciannya ya. Jadi totalnya bisa saya bilang sebenarnya ini salah nih, sebenarnya ada satu late fee sebenarnya 5.000. Jadi totalnya sekitar 49 juta lah atau 50 juta lah kita bisa kan ya. Total fee dengan untuk application dan visa processing fee ini hanya sekali aja dalam masa 5 tahun itu sekitar 49 juta. Oke. Kemudian yang keduanya adalah yang di bawah itu ya, yang untuk fee kuliahnya. Oke, fee kuliahnya kalau dilihat itu, ya, karena tulisannya keluar di depan itu, jadi saya nggak bisa baca. Nggak apa-apa. Oke, ditulis itu standar MBBS ya. Mulanya di atas itu dalam rupiah, yang warna biru itu, ringgit, yang warna kuning di bawahnya itu rupiah. Oke, tahunnya untuk MBBS ini 5 tahun, total fee-nya untuk 5 tahun itu Rp250.000 atau rupiahnya sekitar 900 juta ya. Ini yang sebelum beasiswa atau diskon. Jadi setiap tahun itu, tahun pertama Rp50.000 atau rupiahnya 180 juta sampai tahun kelima. Oke. Kemudian di bawah itu after 100,000 diskon atau beasiswa, dan kalau dalam rupiahnya sekitar 360 juta. Oke. Jadi dalam ringgitnya untuk total fee Rp150.000 atau dalam rupiahnya menjadi 540 juta. Oke. Jadi satunya Rp30.000 atau 108 juta. Oke. 1 tahun itu ada 2 semester. Jadi tahun pertama harus dibayar 1 tahun langsung ke depan. Tapi tahun kedua bayar sem 3, kemudian sem 4. Jadi sem 3 bayar biayanya 54 juta, sem keempat bayarnya uang kuliahnya 54 juta. Oke, jadi untuk tahun 1 harus bayar, harus dilunasi application dan visa processing fee plus biaya kuliah untuk tahun 1. Oke. Oke, kemudian mungkin ada yang nanya tentang gimana hostel. Oke, biaya ini tadi di luar hostel ya, uang makan ya, dan personal expenses yang lain.
ya. Oke. Tapi ya, contohnya uang lab semua udah ada dalam itu, untuk katakan kadaver semua udah include. Nggak ada lagi yang diminta kecuali, oke. Mungkin kalau nggak salah visa renewal untuk tahun 3, 4, dan 5. Kalau nggak salah ini pun nggak begitu mahal. Mungkin setiap tahun itu sekitar Rp250.000 ya, mungkin sekitar nggak sampai Rp250.000, dalam Rp900.000 lah, sekitar itulah. Oke? Oke, kemudian ya tadi seperti saya bilang, biaya kuliah apa semuanya tadi ini di luar hostel, food, and cost of living. Hostel ada bisa tinggal di dalam, bisa juga ngekos di luar. Ya, ada juga hostel yang dari pihak yang lain atau swasta gitu. Jadi sekitar bisa saya bilang lah 1 hingga 2 juta rupiah lah per orang. Ya, itu berkongsi 1 kamar 2 orang dan sebagainya lah. Oke. Kemudian dari segi food, oke, bisa saya bilang kalau dari segi harga makanan ya mungkin Kuala Lumpur itu, karena Lincoln ini di Kuala Lumpur, mungkin sama seperti harga makanan di Surabaya. Dan masih bisa cari makanan Surabaya, Indonesia, ya, khasnya makanan Jawa Timur seperti apa? Ayam geprek, ya, nasi apa lagi? Nasi uduk dan sebagainya, semuanya insya Allah ada, ya, gampang ditemu, dicari ya. Kemudian cost of living yang lain ya seperti saya bilang tadi, seperti di Surabaya. Jadi cost of living nggak begitu mahal di Malaysia, ya. Oke, lagi mungkin ada yang nanya nih. Oke, kenapa medik di Malaysia? Oke, seperti yang tadi ya, yang kita kasih tadi peluang untuk siswa-siswa bukan hanya belajar di Malaysia, tapi sebenarnya juga untuk supaya tadi bisa dapat peluang untuk magang, praktik bukan hanya di Malaysia tapi juga seperti di Amerika, ya. Itu satu peluang yang mungkin cukup besar untuk anak-anak merubah masa depan, ya. Kemudian tadi jadi kuliah selama 5 tahun di Malaysia ini sebenarnya seperti kayak Malaysia itu seperti transit point untuk siswa tadi belajar hidup di luar Indonesia, ya, sebelum ke Amerika, oke, supaya nanti nggak begitu culture shock kalau langsung ke Amerika, oke. Dan juga untuk membenahi praktik bahasa Inggrisnya, oke. Dan mungkin juga tadi contohnya kayak mungkin kalau dari sisi kedokteran, ya, medical, sebelum pandemi COVID-19 ini hampir sekitar 2 juta orang setiap tahun orang Indonesia datang berobat di rumah sakit Malaysia. Oke. Itu tentang kenapa harus belajar medik di Malaysia lah. Oke. Kemudian mungkin ada yang tanya, ya seperti yang tadi saya dengan Pak Falah apa semua kita kerjasamanya, oke. Apa itu lebih fokus ke tadi FK di PTS Malaysia, ya. Karena PTN di Malaysia hampir majoritinya hanya untuk orang lokal, ya. Karena seperti PTN di Indonesia, FK itu disubsidi benar-benar oleh pemerintah, banyak banget subsidinya. Ada juga PTN Malaysia yang buka fakultas kedokteran internasionalnya, kelas internasionalnya untuk siswa internasional. Oke, tapi satu seleksinya agak sulit, ribet sekali karena contohnya kayak Universitas Malaya. Rankingnya di dunia 70, ya. Jadi satu seleksinya memang benar-benar ketat, harus ada tes, yaitu ada tes. Oke. Dan juga biayanya mahal sekali, kalau bisa saya bilang mungkin biayanya 3 kali lipat dari Lincoln tadi, ya. Oke. Sama juga satu lagi universitas negeri yang menerima siswa internasional untuk kelas FK internasional adalah IIU, Islamic International University, atau kalau di Malaysia panggilnya UIA, Universiti Islam Antarabangsa.
Oke, itu ada fakultas kedokterannya, ya. Mau masuknya ribet dan biaya untuk kelas FK internasionalnya itu 3 kali lipat dari apa yang kita lihat tadi di Lincoln. Oke, tadi ada pertanyaan kalau nggak salah itu. I think saya sudah selesai, ya. Hampir semuanya. Mungkin tadi menjawab pertanyaan, bisa saya lihat tadi pertanyaannya apa? Ada Pertanyaannya pertanyaan bisa kita lihat nggak tadi pertanyaannya tadi? di chat, Pak, sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Kalau nggak salah tadi dia nanya kalau untuk apa itu proses magang dan praktik di Indonesia sulit atau tidak ya? Iya, Kalau nggak jadi salah. pertanyaannya itu jika sudah lulus ingin mengurus izin praktek di Indonesia, menurut pengalamannya mudah apa tidak gitu. Oke, kalau yang sebelum ini ya, kalau nggak salah tahun kemarin atau tahun yang sebelumnya 2019 rasanya. Waktu itu Pak Luhut Binsar. Pak Luhut Binsar ini menteri apa nih? Saya agak lupa. Pak Falah, Pak Luhut ini menteri apa? Menko Maritim kalau nggak salah Pak, Maritim dan Investasi. Menko itu apa? Menteri Koordinator ya? Maritim dan Investasi. Ya, Koordinator dan Investasi ya. Kalau nggak salah, oke, siswa Indonesia banyak yang buat FK di China, ya. China antara FK yang terbagus di dunia lah, terbaik di dunia. Oke. Ada yang pergi sana sebagai yang dapat beasiswa dari Universitas China, ada yang pergi belajar biaya sendiri. Jadi waktu Pak Binsar ke sana, kalau nggak salah saya bisa lihat bisa Google ya, 2019 atau 2020. Dia nanya nih, karena masalahnya gini, waktu pulang proses yang tadi saya display yang kayak tadi adaptasi ya, penyerataan ya, itu ya sebelum ini banyak yang komplain dipersulitkan di Indonesia sendiri, ya. Tapi saya lihat ke depannya dengan yang waktu mereka komplain ke Pak Luhut itu, saya lihat udah akan kena ke depan ya tadi. Banyak dokter-dokter yang orang Indonesia yang sekarang kuliah di luar, seperti di China tadi, di Rusia ramai. Dan mereka tadi bila pulang itu agak dipersulitkan lah. Sebenarnya harusnya proses itu mudah, ya. Dan saya lihat ke depan udah dimulai kena Pak Luhut udah, dan salah satu mungkin dalam rangka ekonomi Indonesia juga tadi untuk memajukan wisata wisata medical ya, perubatan ya. Contohnya kalau nggak salah saya di Jogja atau apa itu udah mau dibuat konsep kayak gitu seperti yang ada di Malaysia ya, karena seperti saya bilang ya, tahun 2019 kalau nggak salah sekitar 2 juta orang Indonesia datang berobat di Malaysia. Jadi dari segi devisa gitu ya, banyak uang keluar lah ya. Nah, gitu. Jadi harapnya saya sudah dapat menjawab tadi pertanyaan itu. Ada pertanyaan yang lain? Iya, ada Pak pertanyaan yang lain. Terima kasih sudah dijawab pertanyaan yang sebelumnya. Ini pertanyaan yang lain adalah mengenai batasan usia, Pak. Apakah ada batasan usia ketika mendaftar kuliah kedokteran di Malaysia? Batas usia enggak. Persyaratan utama ya untuk masuk kuliah di PTS Malaysia itu nilai rata-rata untuk MAPEL, matematika, fisika, kimia, biologi dari SEM 1 hingga SEM 6 itu di atas 80. Ya. Itu persyaratan utama. Tapi kalau katakanlah nilainya itu di bawah, ya. Mungkin kita punya jalur yang lain. Contohnya dia harus ambil foundation in science atau medicine selama 1 tahun untuk supaya tadi ilmunya dalam kayak fisika, kimia dan biologi itu kuat ya untuk masuk ke buat FK tadi. Oke?
Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak Azli. Di Lincoln University apa ada fakultas kedokteran spesialisasi? Di mana? Di mana? Di Lincoln. Oh, di Lincoln. Iya. Oke. Di Malaysia ya, kita punya apa nih untuk dokter spesialisasi hanya di negeri, sama kayak Indonesia. Malah kita itu prosesnya lebih ribet dari Indonesia. Contohnya, setelah selesai, kalau ini untuk orang lokal ya, jadi kalau lokal ribet, internasional lebih ribet lagi mungkin. Kalau untuk siswa lokal, mereka harus praktik dulu sebagai dokter selama 5 tahun, sebelum bisa registrasi untuk masuk spesialisasi. Untuk registrasi aja 5 tahun, harus praktik. Setelah register, antrian lagi, sekitar 5 hingga 10 tahun. Baru mereka bisa dapat masuk spesialisasi. Begitu sulitnya. Ya. Dan masih ada siswa internasional yang ikut spesialisasi, tapi dari prosesnya mungkin agak ribet. Ya, oke. Iya, Jadi baik. saya sarankan kalau spesialisasi bagi saya lah, ya. Mungkin dokter-dokter tadi kalau ada calon ya ada yang udah jadi dokter yang mendengar webinar ini, saya sarankan mungkin jalan yang lebih mudah, satu, ambil USMLE aja. USMLE bisa buat sendiri, mungkin untuk dokter-dokter yang udah praktik, mereka bisa kontak ya, Kaplan Medical Indonesia. Bisa di Google lah, ada kantornya di Jakarta. Ya. Jadi ambil itu dan tapi mereka harus lewat balik lah. Saya kurang tahu proses selanjutnya gimana. Tapi mungkin kena buat balik kayak internship atau apa gimana saya nggak tahu. Atau bisa langsung residensi spesialisasi ya. Nah, itu saya kurang jelas. Mungkin nanti Kaplan Medical bisa beritahu. Ya. Oke? Baik, Pak Azli. Terima kasih jawabannya. Ini masih belum ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di sini. Jadi bagi saya lah tadi untuk siswa inilah untuk kesempatan seperti saya tadi untuk sebenarnya untuk masuk FK di universitas di Indonesia itu memang agak sulit sekali. Kalau negeri itu sekitar hanya 4% aja diterima, 4 atau 5%. Kalau swasta mungkin bisa dibilang 9 hingga 10%. Selebihnya banyak yang nggak lolos seleksi dan mereka harus kuliah dalam bidang yang lain ya. Dan ada juga yang tadi masih mau bawa FK tapi mereka harus keluar dari Indonesia. Dan salah satu yang tadi kita kasih alternatif lah ya, yang harganya yang satu dekat karena Malaysia dengan Indonesia nggak begitu jauh, pesawat hanya 2 jam ya. Kemudian budaya dan bahasa hampir sama. Dan juga tadi biayanya yang kayak di Lincoln ini udah sama seperti di apa? Contohnya kalau mungkin saya bilang kayak IRC ya, Erlangga ya, kayak gitu. Ada pertanyaan yang lain? Iya, Pak. Ada pertanyaan yang lain. Ini sudah masuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Reksi. Saya sekarang semester akhir D3 keperawatan. Mau melanjutkan S1 ke Malaysia. Apakah bisa ya, Pak? Sekarang dia apa? Perawatan ya. Iya, Pak. Betul. Kemudian mau buat S1 FK, kedokteran atau perawatan juga. Iya, ini tidak disebutkan. Kak Reksi ini lanjut S1-nya ke perawatan atau ke kedokteran ya? Sebentar, Pak. Kalau perawatan ke kedokteran nggak bisa, harus ulang dari tahun 1. Harus masuk dari tahun 1. Mau Nggak bisa transfer lanjutnya kredit ke itu nggak bisa.
mau lanjutnya ke S1 keperawatan, Pak. Apakah bisa ya dari D3? Yang itu bisa. Itu bisa nanti di share dokumen-dokumennya kasih ke sang juara ya. Dari situ nanti saya bisa bantulah ya. Walaupun sebenarnya saya lebih pada sebenarnya FK. Tapi oke lah, ada setengah kasus saya terimalah ya. Jadi nanti kirim-kirim aja semua dokumennya tadi semua yang transkripnya apa semua itu ya. Paspornya ya, emailnya nanti ke sang juara. Kalau bisa dokumen bisa dikirim sebaik-baiknya dalam bentuk scan ya. Karena kadang-kadang di foto pakai HP ini mungkin nggak jelas, nggak lurus gitu. Jadi kadang-kadang pemerintah Malaysia nggak mau yang kayak gitu. Jadi dia bilang harus di scan. Jadi dimasuk dalam mesin scan lah, ya. Oke. Kemudian ada kalau nggak salah tadi pertanyaan satu tadi gimana bisa praktik nggak di Malaysia ya? Iya, Pertanyaan betul, yang Pak nggak Azli. bisa ada kan? Iya. Nah, yang bisa praktik itu seperti saya seperti saya bilang tadi. Contohnya kalau yang pilih jalur mau magang dan praktik di Indonesia, harus dulu pulang ke Indonesia, ya, magang, praktik, kemudian udah lolos, udah dapat tadi lulus ujian UKM PPD, dapat gelar dokter. Setelah itu izin dokternya itu bisa ditransfer ke Malaysia untuk dia praktik di Malaysia. Mungkin dia nggak bisa masuk ke rumah sakit pemerintah, tapi dia bisa masuk ke rumah sakit swasta, ya, di Malaysia dan juga di klinik-klinik di Malaysia. Contohnya kadang-kadang di perbatasan seperti mungkin kayak di Kalimantan ya, Kalimantan Timur, kayak di Nunukan dan sebagainya itu. Jadi itu udah benar-benar border. Border itu penuh rumah sakitnya itu di sebelah Malaysia-nya penuh dengan pesakit Indonesia. Kadang-kadang dokternya orang Indonesia juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Lepas itu ada satu lagi soal pertanyaan itu. Saya nggak tahu, nggak sempat saya baca. Ingat saya. Untuk pertanyaan Yang tentang beasiswa tadi. Iya, pertanyaan selanjutnya itu mengenai beasiswa, Pak. Untuk mendapat beasiswa, syaratnya apa saja, begitu? Oke, syarat beasiswanya sama seperti syarat untuk masuk FK tadi. Ya, kemudian satu tadi berdasarkan nilai mapelnya. Kedua nanti dia akan diinterview. Ya, dan seringnya bisa saya bilang 80% yang lolos ini langsung akan dikasih beasiswa itu yang diskon atau ya bukan full beasiswa lah ya, separuh beasiswa. Ya. Jadi itu persyaratannya. Jadi kuliah di Malaysia dalam bahasa Inggris ya, dan semua siswa harus lulus tes bahasa Inggris. Kita di Malaysia pakainya IELTS. Kita banyak ikutnya Inggris bukan Amerika. Walaupun sistem ini kedokterannya mengarah ke Amerika tadi USMLE ya. IELTS dengan nilai 6. Dan IELTS ini bisa menyusul setelah siswa mendaftar di kampus, ya. Nah, ini mungkin tadi saya lupa highlightkan tentang bahasa Inggris. Mungkin siswa ada yang nanya nih, saya just share juga info. Ada juga lah yang nanya saya, Pak Azli, ini kalau Mei ini rasa-rasa ada berapa orang anak Indonesia yang akan ikut kedokteran? Saya target sekitar 20 hingga 30 orang. Jadi maksudnya kamu nggak sendirian lah, ya. Yang saya udah ada yang bondanya dokter, ya. Itu udah sebenarnya dari tahun kemarin dia alumni, ya. Tapi tahun inilah, oke lah Pak Azli ya. Sekarang pun bilang biaya FK-nya lebih mendukung lah dia. Yang kena ternyata bondanya memang mau antar anaknya untuk praktik di Amerika. Jadi kalau tadi pada ortunya dokter, mereka lebih senang punya program yang anaknya bisa praktik di Amerika.
Dan ada juga satu saya yang mungkin apa itu dia mau juga dia bondanya engineer yang apa pesawat Indonesia ya yang dari proyeknya Pak Habibie di Bandung. Itu dia memang juga mau antar anaknya untuk buat FK karena dia mau anaknya praktik di Amerika. Oke. Jadi sebenarnya kalau orang tuanya profesional seringnya nggak masalah. Mereka mendukung ya cita-cita putra-putrinya. Ada pertanyaan yang lain? Pak Falah mungkin bisa kasih masukan lagi juga Pak Falah? Oh iya Pak, Pak. Ya, teman-teman semuanya. Jadi itu gambaran tentang kuliah di Malaysia, Lincoln kayak gitu. Mungkin Pak Asli bisa mau jelaskan juga tentang masa dan juga quest sedikit Pak, gambaran Lincoln. Oke. Sebelum itu saya cerita tentang Quest lah. Quest juga dia seperti Lincoln, cuma dia di kota Ipoh, sekitar 200 km utara Kuala Lumpur. Jadi sekitar dari Jakarta ke Bandung, atau mungkin bisa saya bilang dari Surabaya ke mana? Ke Jombang ya? 2 jam. Pak Falah? Surabaya ke mana 2 jam, Pak Falah? Ke Malang Pak, Malang. Ke Malang ya? Ya. Sebenarnya Surabaya ke Malang nggak sampai 200 km lah, cuma jalannya agak kecil, macet, itu aja yang 2 km 2 jam. Ya. Oke lah. Oke. Jadi untuk FK di Quest ya, juga silibusnya integrasi dengan USMLE ya. Sekarang program siswa yang ikut USMLE-nya mereka udah tahun ketiga ya. Akhirnya dia baru mulai 3 tahun ya. Kemudian biaya hidup di Quest di kota Ipoh itu yang 200 km dari Kuala Lumpur seperti biaya hidup di Malang ya, instead of Surabaya ya, di Malang. Malang mungkin bagi saya biaya hidupnya lebih murah dari Surabaya ya. Ya, betul Pak. Ya. Jadi kota Ipoh itu seperti biaya hidupnya seperti di Malang. Oke. Quest universitasnya agak kecil. Jadi hubungan antara siswa dengan dosen-dosen ya dekat sekali ya. Karena FK ini kan satu kos yang berat. Jadi siswa itu harus selalu didamping ya, harus dekat dengan dosennya. Kalau dia sering menghindar dari dosennya ya sulit juga untuk selesai 5 tahun. Ya. Jadi itu antara benefitnya. Jadi kadang-kadang siswa harus tahu juga nih, ya kapasitasnya mereka gimana. Kalau mereka kapasitasnya apa, harus sering didampingi. Silakanlah ke universitas yang kecil-kecil, ya. Kalau ke besar-besar, ya dengan dosen harus ketemunya, buat appointment dan sebagainya. Jadi kadang-kadang siswanya banyak yang nggak selesai kuliah, ya, begitu. Itu antara advantage-nya lah, oke. Biaya kuliah di Quest sekarang karena tadi di Lincoln ada diskon, di Quest jadi sekitar 2 kali lipat dari Lincoln lah, ya, karena nggak ada scholarship atau diskon tadi. Kemudian di masa ini universitasnya di Kuala Lumpur juga, nggak begitu jauh dari Bandara Internasional Kuala Lumpur, ya, sekitar 10 km aja. Jadi sebenarnya dari gedungnya itu bisa kelihatan pesawat naik turun di Bandara Kuala Lumpur. Kampusnya cantik sekali, ya, baru. Cuma biaya kuliahnya 3 kali lipat dari Lincoln dan 2 kali lipat dari Quest. Okay. Kayak di Quest tadi ada satu siswa Indonesia udah kuliah dari Palembang tahun kemarin, gelombang tahun kemarin.
Di masa udah ada 3-4 siswa Indonesia yang gelombang tahun 2019 ya, dan yang di atasnya. Oke. So itu yang tentang tadi di Quest dan apa. Mungkin kalau info yang lain di Quest dan juga masa mungkin bisa ke websitenya. Kita bisa juga lihat di YouTube. Kalau ada pertanyaan bisa juga tadi tanyakan ke ke sang juara, dan kita memang agen resminya mereka. Jadi kita punya apa? Karena kadang-kadang masalahnya begini, mereka tim marketing yang ada di Kuala Lumpur, mereka hanya di Kuala Lumpur. Mereka nggak paham sistem pembelajaran di Indonesia, ya, budayanya, bahasanya. Jadi kadang-kadang agak sulit kasihnya. Jadi kalau bisa juga register di web, tapi memang ribet banget lah, ya. Jadi biar aja yang proses ribetnya itu sang juara dan saya yang uruskan. Ada lagi? Masih belum ada pertanyaan yang masuk lagi nih Pak Azli. Silakan Iya, iya. teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via chat ya. Jadi sedikit lah mungkin sementara menunggu pertanyaan-pertanyaan lain, ya. Jadi sebenarnya saya lihat contohnya program kayak USMI, ya saya juga ada di approach banyak juga. Contohnya dokter-dokter di Indonesia sendiri. Contohnya salah seorang moderator, ya, yang loker dokter, ya. Dia yang ada di Instagram. Jadi lowongan kerja dokter. Jadi dia memang kalau klinik-klinik mana yang butuh dokter, seringnya dia yang advertise. Ya, jadi dia juga nanya, Pak Azli kalau mau saya masuk USMI gimana? Wah, jadi saya beri dia jalan lah gimana untuk jalurnya, untuk dia bisa ke Amerika. Jadi tadilah contohnya saya nggak tahu, tapi bisa saya bilang lah. Contohnya kalau siswa-siswa praktik sebagai dokter di Indonesia, jadi tergantung di mana dia praktik, ya. Tapi bisa dibilang tahun pertama itu gajinya sekitar mungkin 4 hingga 10 juta lah, ya, rupiah. Jadi mungkin di luar opportunity-nya lebih besar. Dan tadi mungkin bukan hanya bisa jadi praktik dokter di Indonesia, bisa praktik dokter di Malaysia, Singapura, Brunei, atau mungkin juga di Middle East, ya. Dan siapa yang punya lebih apa lagi bisa langsung ke Amerika. Jadi jangan dibatasi potensi yang ada. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman semuanya? Sebelum itu mungkin sedikit saya share lah. Saya sering ditanya siswa tentang beasiswa. Sebenarnya kalau di luar itu, contohnya lah, mungkin juga ada yang contohnya tadi beasiswa kuliah kedokteran di Cina contohnya, ya, full beasiswa. Atau mungkin di Turki. Beasiswa itu sebenarnya datang dengan juga, kalau yang full itu dia datang dengan kriteria yang juga agak berat, ya. Seringnya contohnya mungkin nilai rata-rata setiap mapel yang seperti matematika, fisika, kimia, biologi itu dari SEM 1 hingga SEM 6 itu dia maunya di atas 95 contohnya, ya. Jadi enggak semua orang sebenarnya bisa dapat full beasiswa, ya. Jadi ada kriteria-kriterianya. Kadang-kadang ada yang nanya, saya mau full beasiswa, kalau tidak saya nggak jadi. Tapi lihat dia nilai rata-ratanya ya 70, ya gimana mau dapat beasiswa? Jadi harus juga lebih realistik lah, gitu ya. Saya rasa juga itu juga berlaku juga untuk beasiswa di dalam
di apa? Di PTN dan PTS di Indonesia. Ya. Oke, baik. Pak Asli, berarti ini pendaftaran sampai bulan Mei ya Pak ya? Tanggal berapa Pak kalau misalnya ada yang mau daftar? Oh iya, ya saya lupa itu mau beritahu. Oke, begini. Uh, FK for example di Lincoln ya, di Lincoln ini dia diberi alokasi 100 tempat setahun ya. Jadi tahun sebelum-sebelumnya hanya gelombangnya itu hanya gelombang Oktober. Tahun ini baru dibuka Mei dan Oktober. Jadi bagi saya Mei dan Oktober bila dibuka itu alokasi tempatnya yang diizin pemerintah Malaysia masih 100 tempat. Jadi dibagi dua jadi 50 ya. Dan saya sekarang buka minggu ini masih buka hanya untuk Indonesia, minggu ini minggu depan ya. Tapi setelah itu saya juga buka mungkin untuk siswa dari India, ya, dari Pakistan, dari Bangladesh. Jadi tempatnya agak terhad. Jadi siapa yang udah lolos seleksi, udah dapat offer letter, ya, nanti mereka sebenarnya tadi bisa buat pendaftaran komplitnya itu dan harus datang ke kampus sekitar Mei, ya, Mei 2021. Tapi proses pendaftarannya itu, ya, satu prosesnya harus tadi untuk menjamin tempat. Menjamin tempat, kalau dia udah dapat beasiswa dan sebagainya, itu separuh beasiswa tadi atau diskon tadi, dia harus jelaskan uang pendaftaran dan juga uang visanya itu secepat mungkin supaya tempatnya itu dijamin. Karena tempat tadi hanya 50 aja. Ya. Dan agak terbatas. Jadi dia konsepnya siapa cepat dia dapat. Ya. Begitu. Sama juga lah nanti kalau katakan yang untuk yang Oktober. Jadi kalau by Julai ya atau Jun dia sudah selesaikan uang pendaftaran uang apa, tempatnya dijamin. Kalau kata tiba-tiba aja nanti Mei, saya ini tempat saya gimana? Oh, kalau udah full kotanya, jadi kita nggak bisa bantu juga. Ya. Dan lagi satu proses untuk kayak visa dan sebagainya itu memakan masa 1 hingga 2 bulan. Ya, terutama kalau kayak di Surabaya, tadi kita nggak punya kedutaan Malaysia di sana untuk proses visa. Kedutaannya di Jakarta. Nanti dokumennya harus dikirim ke kedutaan Malaysia di Jakarta. Ya, jelas ya Pak Falah? Ya Pak, baik Pak. Kemudian setelah itu mungkin banyak juga yang tanya biasanya. Nah ini kan border Malaysia masih ditutup Pak. Nah nanti apakah kira bulan Mei ini kuliahnya masih online atau sudah bisa offline Pak? Oke, saya berikan gambaran besar dulu. Sebelum pandemi, kita ada siswa internasional di Malaysia, kita ada siswa internasional 130.000 orang siswa internasional dari seluruh negara satu dunia ya, seluruh dunia 130.000 orang. Jadi banyak, sebagian ada yang masih ada di kampus ya, karena juga mereka nggak bisa pulang dan kena kuliah masih berjalan. Dan sebagian ada yang udah pulang negara mereka. Pemerintah Malaysia udah buat kebijakan ya, secara mulai dari tanggal 1 Maret ini. Ini bukan Maret ya, Maret ya. Maret bahasa Indonesia Maret ya? Apa? Ya Maret Pak, Maret. Maret ya. Nah, mulai 1 Maret ya, secara bertahap kampus-kampus Malaysia akan dibuka untuk siswa internasional dan kuliah tatap muka akan berjalan. Jadi secara bertahap mulai dari 1 Maret hingga Jun. Ya, dan mereka akan beri prioritas pada prodi-prodi yang harus tatap muka. Contohnya salah satu kedokteran lah ya. Tak bisa belajar anatomi itu online. Hampir mustahil. Ya. Oke. Jadi kalau tadi kita kan gelombangnya Mei. Jadi memang sebenarnya Mei itu udah masuk, udah mulai langsung. Ya. Karena ini kedokteran. Ya. Karena kos yang jurusan yang lain itu pun juga akan dibuka by Jun paling telat, mereka harus udah semuanya di Malaysia.
Jadi bukan sedikit tadi, kita harus luruskan dari sisi pemerintah Malaysia tadi 130.000 orang siswa internasional kembali masuk kuliah di Malaysia. Oke, baik. Oke, jadi kemungkinan nanti kuliahnya kemungkinan offline ya Pak ya untuk Mei ini. Mei. Ya, Mei kemungkinan offline. Oke. Nah, dari teman-teman ada lagi yang ditanyakan atau apa mau tanya apa? Oke Pak. Nah itu biasanya ada juga yang tanya, kan ada kalau misalnya programnya ini MBBS ya Pak ya? Kalau di LinkedIn namanya MD, Medical Doctor. Oke, kan ada kalau yang di Quest MBBS. MBBS di Quest dan di Masa. Masa MBBS. Tapi sebenarnya Ya. namanya aja, yang Nah apanya itu sebenarnya sama aja. Biasanya teman-teman juga tanya Pak, itu bedanya apa Pak antara MD sama MBBS? Oke, seringnya lah kalau kayak MD ini dia lebih kepada tadi influennya dari mana? Kalau MBBS itu lebih pada Inggris, kalau MD ini kan lebih pada Amerika. Jadi tergantung influence-nya gitu ya, mungkin kayak Influennya aja, tapi sebenarnya TOEFL dan juga IELTS gitu mapelnya ya. sama. Oke. Ya, kena mapelnya semua diatur oleh Asosiasi Kedokteran Malaysia. Kayak kayak Konsil Kedokteran Indonesia lah, kayak gitu. Ya. Ya, jadi seperti TOEFL dan IELTS gitu ya Pak ya. Jadi kalau yang TOEFL mungkin lebih ke Amerika, kalau yang IELTS lebih ke UK gitu ya. Ya benar. Kayak gitulah ya. Tapi dua-duanya masih bahasa Inggris. Ya, betul. Nah, kemudian setelah itu ini IELTS-nya apakah harus dipenuhi bulan Mei atau bisa nanti setelah daftar Pak IELTS-nya Pak? Nah, ini Ya, seperti saya bilang tadi, setelah daftar, IELTS-nya bisa menyusul dalam masa 1 tahun. Kita rekomennya buat tahun 1 lah ya. Karena setelah itu tahun 2, 3, 4 itu jadwalnya padat banget. Oke, jadi dalam masa 1 tahun ini sudah bisa ikut kuliah atau masih ikut kelas bahasa saja Pak? Enggak. Langsung kuliah, tapi dalam masa yang masih ikut kuliah, dalam masa yang sama mereka harus duduk ujiannya IELTS. Dan harus lulus. Kalau nggak lulus, duduk lagi. Oke, baik. Dan kalau katakanlah tadi mereka punya masalah waktu interview, nanti dosennya akan lihat ya bahasa Inggrisnya gimana. Kalau agak pasif ya mungkin nanti akan disuruh dia attend kelas bahasa Inggris, English Enhancement Class ya. Tapi mungkin dia kena bayar lah 1 juta atau 1,5 juta untuk 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, supaya tadi kena dia juga kalau dia nggak begitu fasih bahasa Inggris, susah juga dia nanti kena kuliah dalam bahasa Inggris, bicara komunikasi semua di kampus dalam bahasa Inggris kepada bukan hanya dengan dosen ya, tapi juga untuk staf-staf universitas yang lain dan juga teman-temannya yang dari berbagai negara semuanya. Jadi bahasanya hanya bahasa Inggris. Ya. Dan seperti saya bilang tadi, ini bisa juga karena itu perlunya transit untuk di Malaysia sebelum ke Amerika supaya tadi bahasa Inggrisnya dibenahi dulu. Ya. Nanti kalau di Amerika dengan slangnya lagi apa semua lagi bingung. Iya, betul Pak. Itu karena Amerika itu besar. Jadi slang Texas beda dengan yang kita lihat di movie. Ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris ini enggak ada siapa yang bahasanya bagus, enggak ada. Semua orang kena slang setiap tempat ya ada slangnya sendiri ya. Iya. Oke, baik. Oke, jadi sebagai info juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen tahu tentang tadi PDF, kemudian setelah itu video yang di-share oleh Pak Asli tadi. Nah, teman-teman nanti bisa akses juga di drive-nya Sang Juara. Jadi drive-nya Sang Juara ini bisa akses di bit.ly kemudian /info kuliah LN. Nah, mungkin Mbak Deva bisa
menuliskan di chat sehingga bisa diakses teman-teman semua. Setelah itu di folder Malaysia, kemudian di folder Lincoln University. Seperti itu. Oke, oke Mbak Deva, mungkin silakan kalau ada yang ditanyakan lagi teman-teman mungkin. Baik, terima kasih Mas Falah. Ini teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah tidak ada chat ya, chat yang masuk ini sejak tadi juga. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, sesi sore ini akan kita akhiri nih. Jadi yuk kalau masih ada pertanyaan bisa masuk ke chat dulu. Coba ya, ditunggu dulu. Sudah tidak ada ya, sepertinya pertanyaannya. Baik, soalnya sudah jelas semua Pak Asli ini untuk sore ini penjelasannya. Jadi sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Ya. Untuk sesi sore ini akan kami akhiri di sini kalau begitu Pak Asli. Terima kasih banyak ya Pak Asli. Ya, terima kasih berkenan. Ada kata penutup dari Pak Asli mungkin yang disampaikan. Silakan Pak. Ya, inilah untuk calon-calon mahasiswa FK ya. Jadi satulah. Sebenarnya saya juga punya satu anak juga yang interested juga jadi calon FK nih. Memang tadi think global lah, kena terutama sekali selepas pandemi COVID-19 ini tata dunia itu udah berubah. Dan jadi dunia udah tadi menjadi dunia tanpa sepadan, ya. Jadi dan walaupun dampak dari COVID-19 ini kepada sektor-sektor tertentu itu parah sekali, ya. Tapi sebenarnya tergantung pada kita bisa tukarkan dia jadi lebih positif. Dan sedikit dari masukan contohnya tadi untuk yang mau ke Amerika. Sebenarnya sekarang ini di Amerika ya, sebelum COVID-19, 30% dari dokter yang praktik di Amerika adalah imigran. Maksudnya mereka adalah bukan citizennya Amerika, ya, US. Jadi mereka dari luar, ya, 30%. Dan ini masih dibuka mungkin sampai ke 50 atau 60%. Ya, karena USA sekarang ini kekurangan dokter, dan kalau dilihat bawah COVID-19 keadaan kekurangannya itu makin lebih parah lagi, ya, karena terlalu banyak yang diinfeksi oleh COVID-19, ya, dan banyak juga yang tewas. Oke, jadi dia membuka peluang lah, ya, dan mungkin tadi siswa bisa mengambil peluang ini dan cabaran ini untuk tadi maju ke depan, ya, dan yang saya dan juga sang juara offer ini adalah salah satu jalur yang lebih murah, ya, contohnya daripada siswa yang langsung mau kuliah ke Amerika untuk kuliah kedokteran di Amerika. Sebenarnya mungkin sedikit juga masukan untuk kuliah kedokteran di Amerika sebenarnya sulit sekali. Ya, selain dari biaya yang mahal, sulitnya itu sebenarnya siswa kalau di calon dokter FK tadi di USA itu mereka mature student, mereka harus punya S1 degree yang lain, baru mereka bisa masuk S1 kedokteran di Amerika. Jadi seringnya mereka itu mula S1 FK-nya itu sekitar umur 23 atau 24 dan selesai setelah umurnya 27 atau 28. Oke, jadi karena itu di Amerika mereka mengalu-alukan ya calon-calon dokter dari luar Amerika, ya, terutama dari Asia karena orang Asia lebih adaptasinya tinggi lah ke budayanya Amerika. Oke, itu aja penutup dari saya. Terima kasih semua, terima kasih atas waktunya, Pak Fala. Ya, terima kasih Pak Asli atas waktunya sore hari ini. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi ini adalah kesempatan dari teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman ingin berkarir internasional, kemudian satu kuliah kedokteran di Malaysia ini bisa jadi pilihan teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya tadi dari penjelasan Pak Asli, misalnya ada yang masih dibingungkan atau ada yang tanyakan, nanti bisa kontak Mbak Deva untuk pertanyaan lebih lanjut, bisa via chat.
biasa itu, atau kalau misalnya teman-teman mau konsul one by one, bisa kita juga agendakan seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Deva. Baik, terima kasih banyak Mas Fala. Terima kasih juga Pak Azli. Baik, kalau gitu sore ini sesi webinarnya saya tutup ya. Oh ya, kalau mau hubungi bisa ke bit.ly Kuliah Malaysia SJS ya. Atau teman-teman di sini pasti sudah gabung di grup ya, karena info webinar ini ada di grup. Jadi bisa kontak admin yang tadi share link Zoom ini untuk tanya-tanya terkait pendaftaran kuliah Malaysia. Oke, sesi sore ini benar-benar akan saya tutup nih sekarang. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir sore ini. Terima kasih sekali lagi ke Pak Azri dan Mas Fala. Kita ketemu lagi di sesi webinar minggu depan dengan narasumber-narasumber yang lain dan mungkin dari negara yang lain juga, begitu ya. Jadi tunggu aja infonya di grup kuliah luar negeri Sang Juara School. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asli.